Halo, selamat sore pemirsa. Aktivitas gunung meningkat terjadi di Lumajang dan Nusa Tenggara Timur. Meningkatnya aktivitas juga terjadi di kepolisian. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim transformasi reformasi Polri. Tim ini terdiri dari 52 anggota perwira menengah hingga perwira tinggi. Bagaimana selengkapnya? Bersama saya David Silahoy. Anda menyaksikan Sindo Sore. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur erupsi dengan tinggi kolom asap letusan 700 meter dari puncak. Dalam 24 jam terjadi 70 kali gempa letusan. Erupsi Gunung Semeru terekam kamera pengawas di desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Tinggi kolom asap letusan mencapai 700 meter dari puncak mengarah ke barat daya dan barat dengan intensitas yang tebal. Pos pengamatan Gunung Api Semeru mencatat dalam 24 jam terakhir, Gunung Semeru mengalami 70 kali gempa letusan, 3 kali gempa guguran, dan 14 kali gempa hembusan. Petugas pos PGA Semeru mengimbau warga untuk tidak panik karena aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih tergolong normal. Hingga kini status Gunung Semeru berada di level 2 waspada dan warga dilarang beraktivitas di radius 13 km dari puncak. Aktivitas Gunung Leotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur meningkat. Warga di sekitar gunung diminta waspada, sementara bandara ditutup. Ya, aktivitas Gunung Leotobi laki-laki kini berada di level 4 atau status awas. Warga diminta menjauh dari kaki gunung. Warga yang terdampak abu vulkanik juga diimbau untuk mengenakan masker. Akibat erupsi tersebut, 3 bandara di Nusa Tenggara Timur ditutup sementara. Ya, kita ke ibu kota. Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta. Massa menyuarakan 3 tuntutan utama yang menjadi aspirasi kaum buruh. Dalam aksi yang digelar pagi tadi, para buruh mendesak pemerintah dan DPR RI segera mengambil langkah konkret dalam melindungi hak-hak pekerja di Indonesia. 3 tuntutan utama yang disuarakan adalah menegakkan supremasi sipil, mendesak DPR segera membentuk rancangan undang-undang ketenagakerjaan yang berpihak pada pekerja, dan ketiga, menghapus sistem kerja outsourcing, serta menolak kebijakan upah murah. Hapus, hanya lip service saja. Pasca robohnya atap teras kantor Bupati Brebes, Jawa Tengah, aktivitas ASN Senin pagi berjalan normal. Polisi menyelidiki dugaan kelalaian kontraktor saat perbaikan atap teras. Garis polisi masih memagari area tempat ambruknya atap teras kantor Bupati Brebes yang ambruk. 2 pintu utama akses masuk kendaraan ditutup menghindari banyaknya warga yang ingin menonton. Meski demikian, aktivitas ASN di kantor Bupati Brebes Senin pagi berjalan normal. Karena kondisi bangunan utama yang terdiri dari 4 lantai dan 1 basement masih aman, sementara teras yang ambruk dipasang garis polisi. Kapolres Brebes AKBP Lili Ardiansyah saat mengunjungi 2 korban luka di RSUD Brebes mengatakan telah menurunkan tim identifikasi untuk memeriksa kondisi bangunan teras yang ambruk. Polisi mendalami dugaan kelalaian dari kontraktor yang melakukan perbaikan atap. Terkait dengan investigasi, tentunya kita akan melakukan penyelidikan. Kita sudah turunkan tim ident untuk meneliti dan juga untuk menelusuri apa penyebab dari robohnya bangunan tersebut. Nanti rekan-rekan kita tunggu saja hasilnya. Atap teras gedung kantor Bupati Brebes, Jawa Tengah ambruk. 3 orang luka-luka langsung dibawa ke rumah sakit. Acara lo balayangan. Kita udah ambulan. Untuk ambulan medis bisa berobat. Ambulan medis bisa langsung rapat. Untuk para parent bisa menjaga anak-anaknya dahulu. Jangan sampai merapat. Teras kantor Bupati Brebes, Jawa Tengah berukuran 15 meter dengan lebar 8 meter ini ambruk. Bangunan teras ini ambruk saat tengah dalam perbaikan atap. Atau cepat-cepat, jangan mengamankan. Akibatnya 2 pekerja terjepit bagian tangannya.
Namun keduanya berhasil dievakuasi tim damkar dan BPBD Brebes. Kedua korban luka dilarikan ke RSUD Brebes guna mendapatkan perawatan. Sini kan pernah runtuh, itu kan ya, kan pernah viral, ya. Itu kan saya kan karena betulan itu, terus kan disuruh mandor kan disuruh bongkar semua, ya. Di sana kan udah retak semua, di sana udah retak. Bangun, begitu bangun, saya tahu itu kotak dari sana. Terus saya kan lari, tapi larinya nggak belok, mundur, nabrak ini. Tapi saya lihat teman saya yang mau tunggu itu jatuh, terus saya tarik. Tapi udah kejepit. Iya, tarik ini kejepit sama itu. Yang satu tuh tangannya tuh kejepit sama itu berupa corang. Lagi kami mohon maaf terkait dengan kejadian ini. Jadi intinya adalah hari ini masih dalam perbaikan, ada tukang di atas terus terjadi ambruk. Ini masih kita pelajari lagi tentang apakah ini ada kelalaian atau bagaimana, ini nanti akan kita pelajari lagi. Sementara untuk pengobatan 2 pekerja yang luka ditanggung pemerintah Kabupaten Brebes. Sedangkan kerusakan bangunan ditanggung oleh asuransi. Kantor Bupati Brebes dibangun pada 2017 lalu. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Geger, bocah perempuan berusia 5 tahun ditemukan tewas tanpa busana di kolong kasur di kamar kos di Penjaringan, Jakarta Utara. Ironisnya saat jasad ditemukan, ibu korban kabur meninggalkan lokasi. Warga Jalan Arwana Raya, Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara digegerkan dengan penemuan jasad bocah perempuan di sebuah kamar kos. Jasad korban ditemukan dalam posisi telentang di bawah tempat tidur dan tidak mengenakan pakaian. Kondisi korban juga telah membusuk, diprediksi sudah meninggal dunia sejak beberapa hari lalu. Polisi yang menggelar olah TKP menemukan barang bukti, buku tabungan, pakaian, sandal, dan botol minum. Menurut warga, korban yang berusia sekitar 5 tahun tinggal bersama ibunya. Namun saat penemuan jasad korban, ibu korban tidak berada di lokasi. Biasanya sih nggak ada bau ya. Kebelakangan ini sih ada bau di lantai atas. Kan kita sebelahan di gedungnya. Itu kayak bau bangke, tapi bukan bangkainya bukan bau bangke hewan, kayak bau bangke manusia gitulah. Ya, itu suka kecium sih, suka kecium. Ya kira-kira udah berapa hari ke belakang lah kecium itu. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diautopsi. Sementara polisi masih mendalami pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan.